Kalau pejabatnya hanya jual beli jabatan dan ujungnya akan korupsi, buat apa ada kementerian ini? Bubarkan saja. Kita baru-baru ini dikagetkan dengan berita bahwa ada jual beli jabatan di Kementerian Desa. Jujur saya malu hati, saya sama-sama orang Jombangnya. Ketika mendengar dan melihat kementerian ini seperti ini, rasanya sudah saya ingin nutup muka saya. Semua orang bertanya. Saya tuh kalau saya inginkan kementerian ini bubar sajalah. Buat apa ada kementerian kalau semuanya ternyata semuanya serba aneh. Saya sampai malu. Bahkan baru kemarin lusa nih, ada laporan di kementerian ini kegiatan harus sekian persen dulu. Malu hati saya. Demi Allah, malu hati saya. Nggak bisa berbuat apa-apa. Saya berharap suara saya benar-benar didengarkan oleh Pak Jokowi, benar-benar didengarkan oleh para penegak hukum. Kalau memang Pak Irjen tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Halo Sobat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sobat Indonesia, beberapa hari yang lalu ada hal menarik pada saat RDP, rapat dengar pendapat antara jajaran Kementerian Desa dengan DPR RI. Ada seorang ibu, itu anggota DPR dari fraksi PDIP kalau nggak salah, marah-marah terkait dengan adanya jual beli jabatan di Kementerian Desa. Saya tidak tahu apakah Menteri Desa waktu itu Pak Abdul Halim Iskandar menjawab omelan dari anggota dewan dari PDIP atau tidak, gitu ya. Karena yang diviralkan itu adalah kemarahan dari anggota dewan dari fraksi PDIP. Ini bagi saya sesuatu yang menarik, gitu loh. Meskipun terlambat, sekali saya katakan meskipun terlambat. Karena apa? Beberapa bulan yang lalu, karena Anak Bangsa TV sudah mengangkat isu ini, gitu loh, bahwa memang terbukti ada praktek jual jabatan untuk level eselon 1 Dirjen, Direktur Jenderal, dan eselon 2 level Direktur di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi. Ada, saya sumbernya A1 dari orang dalam. Jadi saya tidak kaget dengan ujaran anggota DPR ini. Bahkan saya menyesalkan kenapa anggota dewan baru sekarang berteriak-teriak. Sahabat Indonesia, dalam Opini Rudi beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan dengan keras terjadi praktik jual beli jabatan di Kementerian Desa. Nah, ada indikasi yang sangat kuat, ya, karena kementerian ini dipimpin oleh kakak dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, yaitu Abdul Halim Iskandar, kakak dari Muhaimin Iskandar. Disinyalir ada orang-orang PKB di sekitar situ. Dan di setiap proyek konon katanya ada fee di setiap proyek. Masuk kemana? Masuk ke kas partai atau di kelompok tertentu yang dikoordinasi oleh staf khusus dari menteri. Orang mana? Orang PKB juga. Ini informasi yang saya terima A1 dari orang dalam, bukan pejabat ecek-ecek. Nah, saya juga heran mengapa Kementerian PAN dan RB tidak bergerak, KPK tidak bergerak, dan Presiden pun tidak bergerak. Padahal sinyalemen sudah lama. Lebih aneh lagi, sahabat Indonesia, pejabat eselon 1 selevel Direktur Jenderal itu pengangkatannya melalui TPA, tim penilai akhir,
Ketuanya adalah presiden, ada wakil presiden di situ, ada menteri sekretaris negara dan lain-lain. Nah, mengapa bisa lolos praktek jual beli jabatan ini? Konon angkanya sangat fantastis, sampai sekian M untuk jabatan dirjen dan sekian M juga untuk direktur. Astagfirullahaladzim. Dan ini terbuka, diatur, diamplifikasi, diorkestrasi oleh staf ahli yang orang partai. Konon begitu katanya. Nah, saya bahagia bahwa ujaran saya waktu itu atau opini saya waktu itu mendapatkan konfirmasi atau amplifikasi dari anggota dewan yang terhormat. Buktinya apa? Tidak ada bantahan sedikit pun dari jajaran Kementerian Desa. Sahabat Indonesia, ini sangat mengenaskan. Negara diatur oleh pejabat yang mendapatkan kursi jabatannya karena menyogok atau politik uang. Artinya yang terjadi, si pejabat tersebut pada saat menjabat pasti akan mencari uang untuk membayar atau mengembalikan investasi yang sudah dikeluarkan. Ini sesuatu yang sudah sering terjadi dan jamak terjadi. Sampai kapan praktik seperti ini dibiarkan? Kritikan keras dari anggota dewan dari PDIP tadi tidak bisa dibuat diam. Mungkin di kementerian yang lain, lembaga yang lain sama. Ada jual beli jabatan eselon 2, eselon 1. Heran saya. Mengapa hal ini dibiarkan terus? Ini bukan praktek modus baru. Modus ini sudah lama terjadi dan tidak pernah ada tindakan apapun. Sahabat Indonesia, mungkin saya setuju dengan ibu anggota dewan dari fraksi PDIP tadi. Kalau tidak ada manfaatnya, kalau pejabatnya hanya jual beli jabatan dan ujungnya akan korupsi, buat apa ada kementerian ini? Bubarkan saja. Akan menggerogoti uang rakyat. Buat apa? Pejabat-pejabatnya hanya menumpuk kekayaan untuk dia dan kroni-kroninya sendiri. Ini yang membuat saya marah. Sahabat Indonesia, dari awal, bukan hanya saya, beberapa orang termasuk saya juga menyesalkan kalau orang-orang partai ini masuk di kementerian. Saya tidak alergi dengan orang partai, tapi pada umumnya ya seperti inilah. Belum lagi loyalitas ganda antara atasannya menteri itu adalah presiden dengan ketua umum partai, jadi terjadi rikuh pekewuh begini. Itu membuat saya jaga jengah. Mengapa tidak pernah ada keberanian seseorang kader partai atau siapapun pada saat diangkat jadi menteri dan itu ada pembantu presiden hanya tegak lurus loyal kepada presiden. Saya belum pernah melihat ada menteri seperti itu. Biasanya terjadi loyalitas ganda dari kader partai yang diangkat jadi menteri. Meskipun apa yang saya katakan akan dibantah oleh elit-elit partai. Maksud saya begitu, kalau elit partai tidak mau terjadi dikotomi antara partai dan non-partai, pemimpin partai harus tegas mengatakan kepada kadernya yang diangkat oleh presiden menjadi pejabat eksekutif bahwa dia tidak boleh loyal lagi pada partainya, tapi loyal kepada presiden. Berani nggak ketua umum partai seperti itu? Saya tidak yakin. Sahabat Indonesia, kalau infrastruktur politik seperti ini tidak dibenahi, jual beli jabatan seperti di Kementerian Desa yang sudah terang benderang, sudah nyata dan menjadi rahasia umum ini akan terus dan terus terjadi. Mungkin bukan hanya di Kementerian Desa,
tapi di lembaga-lembaga yang lain. Harus ada tindakan nyata, harus ada perlawanan dari rakyat. Pejabat itu tidak boleh seenak udelnya menentukan pejabat membantu seperti apa. Harus ada akuntabilitas kepada rakyat, harus ada tanggung jawab kepada rakyat. Yang memberikan jabatan mereka duduk manis di kursi menteri atau siapapun itu adalah rakyat. Tidak bisa rakyat memberikan cek kosong begitu saja. Jadi sahabat Indonesia, kita jangan harap akan bisa memberantas korupsi kalau praktek-praktek jual beli jabatan seperti ini terus terjadi dan terjadi lagi. Nah, saran saya, tolong Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Jokowi, tolong benahi kementerian-kementerian ini. Saya pribadi sangat salut Bapak kemarin turun ke lapangan, ke Tanjung Priok, ada keluhan hanya melalui media sosial. Beliau begitu tanggap, langsung merespon, datang ke lokasi, menelpon Kapolri dan diberantas. Nah, seharusnya masalah praktek jual beli jabatan ini harus Bapak respon lebih baik lagi. Kenapa? Yang menyuarakan bukan hanya saya, tapi juga anggota DPR juga. Jangan sampai publik mengatakan kabinet Bapak amburadul karena menteri-menteri seperti ini. Jadi kepada Pak Menteri Abdul Halim Iskandar, Anda harus introspeksi dan belajar berbicara di muka publik, mempertanggungjawabkan atau mengkonfirmasi, mengklarifikasi apakah sinyalemen bahwa terjadi praktek jual beli jabatan eselon 2 dan eselon 1 di kementerian Anda benar terjadi atau tidak. Jangan diam saja. Diam artinya Anda mengakui bahwa praktek jual beli jabatan itu memang benar adanya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini tentang kegeraman saya praktek jual beli jabatan yang terus merajalela tanpa ada upaya dari siapapun, dari negara, dari pemerintah untuk membenahi masalah seperti ini. Selama masih ada praktek jual beli jabatan, pasti akan terjadi nepotisme, kolusi, dan korupsi. Itu sudah lazimnya akan terjadi seperti itu. Jangan mimpi kita akan terbebas dari korupsi kalau praktek-praktek pendahuluannya seperti jual beli jabatan tetap kita biarkan merajalela. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan menggugah semangat kita untuk selalu menjaga Indonesia dari orang-orang yang memanfaatkan jabatannya untuk jual beli jabatan, untuk mengeruk keuntungan, memperkaya diri sendiri, memperkaya kelompoknya, memperkaya partainya. Ini yang harus kita lawan. Nah, salah satu cara kita untuk melawannya, tolong bantu kami untuk subscribe, like, komen, dan share setiap postingan kanal TV Anak Bangsa. Bersama kanal ini kita berjuang, kita melawan mafia-mafia jabatan yang mengeruk uang negara. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara. Saya Rudi Eskam.